Membaca Quran dalam sholat itu sebaiknya berurutan, Bu. Jadi misalnya kulhu kan urutannya 112 ya, kulhu. Jadi harusnya urutannya kulhu dulu baru qul a'udzu birabbil falaq. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Rakaat pertama al-falaq, rakaat kedua kulhu. Nah, itu terbalik namanya. Jadi kulhu dulu baru al-falaq. Atau al-kautsar dulu baru al-ikhlas. Tapi di sisi lain kalau kita ada waktu-waktu khusus atau waktu-waktu senggang, seperti saya misalnya kalau jadi imam harus meroja dulu, nah itu baru. Jadi pisahkan waktunya, ya. Jadi untuk program mengkhatamkan Quran usahakan rutin. Satu hari misalnya setengah juz, harus berurut. Oh berarti hari ini habis subuh saya harus baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, satu sekian. Tapi nanti siang untuk persiapan imam atau untuk baca surat pilihan boleh langsung dari surat-surat pilihan. Seperti itu, Bu. Ya. Untuk khatam silahkan diurut dari juz 1 dari Al-Fatihah, juz 1, juz 2 dan seterusnya. Tapi kalau untuk selingan baca surat-surat pilihan atau murojaah hafalan boleh langsung dari surat-surat ayat-ayat tertentu. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya, Bu? Baik, ada pertanyaan yang lain? Nah, ibu-ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensinkronkan metode tadabbur Al-Qur'an ini dengan materi tarbiyah Qur'aniyah? Nah, di sini di antara kiat-kiat bertadabbur, di sini saya sudah siapkan satu slide. Ibu-ibu di sini beruntung ya, ada yang kelas 4 ya. Saya sudah kirim materinya, mungkin bisa dilihat alurnya. Jadi yang pertama itu kan guru masuk memberikan muqaddimah. Biasa. Tanya dulu gimana keadaannya, siapa yang absen. Kita mulai dengan bismillah, kita baca doanya dulu. Kita tenangkan dulu hati mereka, ya. Baru kita mulai membaca. Jadi tadabbur itu seperti apa? Nah ini kita sudah masuk di praktek tadabbur ala Kutab Ibnu Abbas untuk pelajaran tarbiyah. Jadi yang pertama membaca Al-Quran, tilawah. Tugas guru membenarkan bacaannya. Jadi guru, saya kalau ayatnya tidak ada di papan tulis, saya minta buka Quran masing-masing. Makanya saya selalu pesan, ya, setiap pelajaran tarbiyah bawa Quran terjemahan. Ya. Baca Al-Quran. Kalau ada kesalahan kita perbaiki, kita luruskan. Ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, kita sampaikan. Kemudian yang kedua, setelah dibaca, dihafal. Nah, alhamdulillah, syukurnya ya, di kelas 4 itu Masya Allah juz 1 mereka rata-rata sudah hafal. Ya. Ayat Al-Baqarah misalnya ayat 34 sudah hafal. Jadi saya nggak perlu lagi, silahkan dihafal, udah dihafal. Ya. 37 udah hafal juga surat Al-Baqarah, 37 udah hafal, alhamdulillah. Baru kita pindah ke yang ketiga, menulis ayat. Menulis ayat. Ini biasanya saya akhirkan, ya, karena kan waktunya lumayan panjang. Dan seringkali sebagian murid-murid itu tidak suka menulis. Kita maklum itu, ya, nggak apa-apa. Ya. Makanya seringkali kita kasih tugas menulisnya di rumah, ya. Sehingga, jadi menulis teksnya. Kalau mau berurut saat itu pun langsung kita tulis. Jadi ibu-ibu ini nanti mau di rumah, insya Allah besok atau nanti malam baca. Habis baca, dihafal sebisanya. Ya, diulang-ulang saja. Kemudian ditulis. Sekarang sudah ada namanya menulis Quran, tinggal ditebalkan. Nah, kalau susah menulis, beli itu saja. Per juz itu sudah ada biasanya. Menulis Quran itu sebenarnya menebalkan sih. Jadi sudah ada hurufnya tapi agak gelap, abu-abu, silahkan ditebalkan. Lalu yang keempat, kita belajar kosakata apa dari ayat tersebut. Biasanya saya cukup 2. Surat Al-Baqarah 34 misalnya 2. Aba wastakbara, karena kan ini kosakata yang penting. Kenapa iblis nggak mau sujud kepada Adam? Padahal adalah perintah dari Allah. Aba, dia enggan. La yurid, aba rafadha, menolak. La yurid, dia tidak mau. Iblis memang nggak mau sujud. Nah, aba, kita sama-sama. Aba, sama teriak. Aba, apa? Aba artinya apa? Enggan, tidak mau. La yurid. Wastakbara, sombong. Oh, sombong itu rupanya ta'azzama fi nafsihi, merasa lebih baik dibanding orang lain. Ya. Baru setelah itu kita baca terjemahan ayat.
Tapi karena berbahasa Arab kita ambil dari tafsir Aisarut Tafasir, tafsir Al-Muyassar. Jadi kalau ibu nanya, Ustaz, tafsir apa yang bagus Ustaz? Kita beli untuk di rumah. Beli tafsir Al-Muyassar. Ini ringkas. Kalau dulu pakai tafsir Ibnu Katsir harus sabar tuh, karena panjang banget, hafallah. Yang simpel saja yang kita pakai untuk anak-anak, ya di materi kita itu di tarbiyah itu rata-rata pakai Aisarut Tafasir atau tafsir Al-Muyassar atau Al-Mukhtasar. Itu tafsir ringkas semuanya. Tafsir ringkas. Nah, dari situ baru kita jelaskan. Ya. Jadi setelah terjemahan ayat, kita langkah yang keenam untuk pengajaran tarbiyah Qur'aniyah ada tafsir ringkas. Nah, inilah yang kita ajarkan kepada mereka. Ya, kita bacakan misalnya ayat yang ke-37 surat Al-Baqarah misalnya fatalaqqa Adam. Jadi rupanya Adam itu dituntun untuk bertaubat. Diajarkan doanya, Rabbana zalamna anfusana. Anak-anak alhamdulillah sudah hafal. Ya. Disitulah kita tahu setelah kita tadabbur. Jadi kita baca tafsirnya tadi. Ayat itu kan ayat 37 surat Al-Baqarah, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah menerima taubat dan Allah itu Maha Pengasih. Setelah kita bacakan apa penyebabnya, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Di tafsir itu ada. Itu yang kita pakai bahan tadabbur berpikir, ya. Jadi tafsir itu dengan tadabbur sebenarnya tidak ada kontradiksinya. Dan tidak ada kesamanya. Tafsir itu adalah pakem dari ulama. Tidak boleh diganggu-ganggu. Dan kita tidak perlu menafsirkan ayat. Ambil saja yang sudah ada dari kitab tafsir. Jadi kalau kita mau tadabbur, baca tafsir dulu. Baru kita mulai berpikir mendalam, merenung, ya. Kenapa, mengapa, apa, seperti itu pertanyaannya, ya. Apa hikmahnya? Mengapa iblis menolak untuk, ya, ada mengapa, apa dan lain-lain. Kenapa? Ya. Lihat jawabannya di mana, di tafsir. Bagi yang ketujuh, langkah yang ketujuh, setelah membaca, menghafal, menulis ayat, terjemah kosakata, terjemah ayat, tafsir ringkas, yang ketujuh baru tadabbur. Kita mengajak anak-anak untuk memahami ayat dengan baik. Baru yang terakhir tazkiyah. Tazkiyah itu biasanya tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Maksudnya apa Ustaz? Ada anak-anak mau dicuci? Enggak. Kita diskusi dengan mereka. Ma hiyal a'mal min hadhil ayat. Kira-kira amalan apa yang bisa kita lakukan dari ayat ini? Agar kita tidak sombong, kita harus mengapa? Ya, tawadhu. Ya, keluarlah ada yang acung tangan, masing-masing biasanya punya ini. Baru kita simpulkan amalan apa. Inilah buah dari tadabbur. Apa buahnya ibu semuanya? Beramal. Jadi ke depan hari-hari kita akan berubah tuh. Kalau kemarin berinteraksi dengan Al-Quran hanya cuma baca Arabnya udah selesai. Setelah kita hadir di majelis ini mudah-mudahan ada peningkatan. Yaitu apa? Amalan apa yang harus jadi PR bagi kita untuk kita amalkan. Tadi saya janji ya kita mau praktek di Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ambil ya. Jadi kira-kira ibu-ibu sampai di sini ya. Jadi proses yang dipakai oleh metode Ustaz-Ustaz mengajarkan tarbiyah Qur'aniyah adalah ada 8 dalam tadabbur Quran. 1 membaca Al-Quran, menghafal, menulis teks ayatnya, menerjemahkan kosakatanya, menerjemahkan ayatnya, tafsir ringkas kita bacakan, dan kemudian kita sama-sama bertadabbur Al-Quran, memahami kandungan ayatnya. Oh, ada 2 penyebab iblis tidak mau sujud kepada Adam. Rupanya iblis itu sombong. Yang kedua, iblis itu hasad, iri dan dengki. Disitulah kita mulai bertanya kepada anak-anak. 5 ada. Nah, Afiko, Umayro, Aina, lain-lain ya. Faza, Farah udah mulai berpikir. Oh, kenapa sih? Oh, hanya ada yang bilang iblis merasa dia diciptakan dari api. Dalam benak dia seakan api itu lebih bagus, tinggi, keren dibanding Adam yang diciptakan dari tanah. Saya pun mulai buka-buka referensi yang lain. Saya dapat ilmu baru. Adam, kenapa dinamakan Adam? Rupanya memang Adam ini kan manusia tapi beda. Diciptakan dari tanah. Bahasa Arabnya tanah itu rupanya adim. Saya baru dapat ketika saya mengajarkan materi itu. Adim itu sama artinya turab, tanah, turba. Jadi Adam, adim. Asalnya dari
tanah dinamakanlah Adam. Ya, jadi bahasa Arab itu masya Allah. Ya, itu kita dapatkan. Iblis, kenapa dinamakan iblis? Ini juga kita ajarkan ke anak-anak. Ya, jadi iblis itu sebelum namanya iblis, namanya adalah Azazil. Sebagian ulama tafsir menyebutkan dia bagian dari malaikat. Kata kasarnya malaikat yang membangkang. Dinamakanlah iblis. Berasal dari kata apa? Ablasa yublisu, yang artinya adalah abada yubaidu, menjauh atau dijauhkan. Iblis adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis sampai kiamat juga enggak dapat rahmat Allah. Karena dia membangkang. Menolak untuk sujud kepada. Itu kita semua dapatkan dari mana? Tafsir. Di situ baru semakin dalam kita berpikir dan merenung. Lalu terakhir, amalan apa yang harus kita lakukan? Berarti kita nggak boleh sombong Ustaz ya? Seperti iblis. Iya. Kenapa? Nanti kita bisa jauhkan dari Allah. Kalau kita udah jauhkan dari Allah, kira-kira gimana hidup kita? Bisa tenang? Rezeki kita bisa lancar? Anak-anak kita bisa solehah? Ibu-ibu yang makan Allah Subhanahu wa taala. Gimana belajar Qurannya? Mudah Bu ya. Ya, sampai di sini clear ya Ibu-ibu. Jadi nanti mudah-mudahan proses tadabbur ini bisa ditransformasikan ke rumah. Ini saya memang ayah-ayahnya nggak ada. Ya Ibu-ibu lah ya. Jadi ustadzah ya, di rumah untuk anak-anak. Baik. Lalu apa kiat-kiat yang lain? Ya, sebelum kita bocorkan kiat-kiat yang lain untuk bisa bertadabbur, jam 10:36. Ya. Apakah sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Ya, silakan Ibu. Kita punya saudara jauh yang nggak mau ngaji sama sekali. Buat apa aku ngaji? Buat apa aku membaca Al-Quran? Sedangkan tapi dia sholat 5 waktu. Dia nggak mau zikir. Katanya buat apa aku zikir? Buat apa aku mengaji? Karena membaca Al-Quran, emang aku yakin aku bakal menjadi gitu. Jadi sampai dia keluar seperti ini, dia nggak mau membuka Al-Quran. Ya, lanjut Ibu sekarang. Iya, gimana ya Ustaz ya caranya? Sampai saya ngomong hanya Allah lah yang bisa mengubah kamu. Ya. Gimana caranya sampai di sini? Ya, jadi bukan saudara jauh ibu saja, bahkan mungkin tetangga ibu ada yang seperti itu. Boleh bilang benar tidak ya? Tapi artinya banyak orang Islam. Makanya silakan ibu buka surat Al-Furqan. Rasulullah itu jauh-jauh hari sudah mengeluh, curhat sama Allah. Rasulullah, bukan saya ya, Rasulullah. Di sini kita diajarkan. Rasulullah curhat kepada Allah di surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 30. Coba kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya kaumku ini, umatku ini menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diajukan. Tidak diajukan itu maksudnya tidak dibaca dan mungkin belinya pun tidak. Ya, mengoleksinya pun mungkin tidak. Buru-buru dibaca, dibeli pun tidak. Dilihat pun tidak. Waliyadu billah. Ini realita tantangan kita ke depan. Memang keadaan seperti ini keadaan umat Islam hari ini. Ya. Padahal tidak ada cara terbaik untuk beragama kecuali dengan membaca kitab panduan agama tersebut. Betul nggak? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaannya apa yang harus saya lakukan? Ya. Kalau ibu sudah memberikan nasihat secara halus, yang sedikit-sedikit kasar juga mungkin sudah, ya, atau terang-terangan juga mungkin sudah, ya sudah. Ibu berdoa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma layyin qalbahu. Ya Allah lembutkan hatinya. Karena memang hidayah ini hanya di tangan Allah. Ya. Pasti ibu-ibu ada satu ayat diturunkan Allah khusus untuk Muhammad Rasulullah. Karena begitu sedihnya Rasulullah SAW. Pamannya yang tidak mau mengikuti beliau masuk Islam.
Sehingga karena sedihnya, ya, Allah pun turunkan satu ayat. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kepada orang yang kita cintai pun kita tidak bisa memberikan hidayah. Walakinna Allah yahdi, karena hidayah itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Maka menyambung dengan materi kita, Ibu adalah Allah Subhanahu wa taala muncul pertanyaan, ya, apa sih tujuan kita bertadabbur Quran? Nah, ini sejalan dengan pertanyaan Ibu tadi. Masih juga sejalan dengan pertanyaan Ibu ya di awal tadi, kenapa ada yang munafik, ya, kenapa ada yang tidak mau sama sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti kita buka ayatnya sama-sama. Di antara tujuan Al-Quran yang harus ditadaburi, yang pertama adalah agar dapat merasakan bahwa Al-Quran itu adalah sungguh-sungguh firman Allah dan tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Ini tujuan yang pertama. Agar dapat merasakan bahwa Al-Quran adalah sungguh-sungguh firman Allah dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Murid saya kemarin memberikan testimoni karena saya tanya setelah bertadabbur sudah 2 kali kelas. Silakan tulis ayat mana yang menjadikan inspirasi hidup kalian. Ibu Sumarti ini kalau tidak salah namanya, ya intinya seseorang menulis. Ustaz, saya baca ayat di surat Al-Baqarah kalau saya tidak salah, ayat tentang riba. Saya baca detail ayat itu, kurang lebih ada 4 ayat berurut. Dari situ saya memutuskan untuk meninggalkan riba. Jadi kontradiksi dengan kehidupan kita tidak ada. Ketika kita yakin Quran itu adalah betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hati kita ditantang dengan sebuah konsekuensi. Saya kerja di tempat ini, lalu kemudian Quran mengatakan seperti ini. Yang mana yang saya pilih? Quran. Akhirnya beliau memilih itu dan beliau meninggalkan pekerjaan. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi kalau kita sudah tadabbur Quran, mindset cara pandang kita juga sudah Qurani, kemudian perilaku juga kita sudah Quran. Walaupun orang-orang sekeliling kita melihat dunia sedikit pun tidak kita dapatkan, tapi di hati kita sudah ada akhirat bagi kita, aman. Lanjut terus, gaskan. Dengan syarat tidak mengkafir-kafirkan orang lain, ya. Tidak mengerdilkan orang lain. Oh, kamu belum tadabbur Quran, kamu begini. Jangan, ya, jangan. Perbaikilah diri kita. Mudah-mudahan orang lain ketika melihat diri kita sudah baik, mudah-mudahan mereka juga mau memperbaiki dirinya. Jadi kita berdakwah dengan perilaku kita dan akhlak kita. Kemudian yang kedua, ini yang paling dasar. Di surah Al-Quran, di Al-Quran surat Muhammad ayat 24. Mengapa kita harus bertadabbur Al-Quran? Jawabannya yang kedua, tujuannya adalah agar Allah membuka hati kita yang sedang terkunci. Karena kalbu atau hati adalah alat yang paling utama untuk menangkap pesan-pesan Al-Quran. Jadi alasan yang kedua mengapa kita harus bertadabbur Al-Quran, agar hati kita tidak terkunci. Allah membuka kunci-kunci hati kita. Ini alhamdulillah ibu-ibu, sedikit tahadits bin nikmah. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pakar tafsir Quran datang dari Saudi. Saat itu saya masih di Jakarta di Akal Islamic Center. Saya diamanahkan untuk menemani beliau selama beliau di Jakarta. Di sebuah majelis Syekh Muhammad Ash-Shinkiti, ya, seorang guru Quran di Saudi. YouTube-nya banyak sekali, sangat terkenal di Saudi. Di sebuah majelis beliau mengatakan terkait ayat ini, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Beliau mengatakan, bayangkan kalau ada orang baca Quran satu ayat saja, lalu kemudian dia ambil satu pelajaran dari Al-Quran. Bayangkan, hari itu pun, saat itu pun Allah buka gembok kesesatan, kebodohannya dari dalam dirinya. Bayangkan kalau yang dia baca itu 6.236 ayat. Maka beliau bertanya balik, kira-kira masih bodoh gak itu orang? Masih sesat gak itu orang tersebut? Tidak. Karena kenapa? Semua gembok kejahilan diri sudah terbuka. Dengan apa terbuka? Dengan tadabbur Quran. Sedikit mari kita berkaca itu. Sudah berapa ayat yang kita tadabburi? Jangan sampai 6.000 gembok masih ada di hati kita nih. Waliyadzubillah. Ya? Jangan sampai selama ini ada perasaan-perasaan berat
dalam diri untuk melaksanakan satu demi satu syariat Islam, bisa jadi penyebab beratnya syariat Islam itu kita hidupkan karena gembok-gembok tadi yang ada dalam jiwanya. Mau hijrah, ada lagi cobaannya. Mau hijrah, ada lagi godaannya. Gembok-gembok inilah nih, bayangkan kalau 6.000 ya. 6.236 sejumlah ayat Quran. Berarti kalau orang tidak baca Quran ya seperti itu tantangannya. Jadi hatinya secara zahir kita lihat masya Allah sehat, ya bisa berjalan biasa. Tapi secara ya batin mereka itu banyak gemboknya sih. Kebodohannya semuanya berisi kegelapan. Kenapa? Karena Al-Quran masih tertutup. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Jadi kalau ibu-ibu hari ini baca Quran, bersyukur. Ambil pelajarannya. Satu pelajaran adalah satu kunci untuk membuka gembok dalam hati kita. Jadi sudah berapa gembok terbuka hari ini ibu-ibu? Banyak, insyaallah. Yang sisa yang 6.000 lagi silahkan dilanjutkan, ya. Di rumah masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu sebagai jawaban dan juga tambahan untuk ibu semua. Baik, jam 10 lewat 47 masih ada pertanyaan? Ada ibu yang bertanya? Atau kita lanjutkan? Baik, kita lanjut ya. Ibu maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah bertadabbur Al-Quran, maka insya Allah ya, dia melihat alam raya ini adalah Al-Quran dalam bentuk visual. Ya, jadi buah dari tadabbur adalah alam raya adalah Quran dalam bentuk visual. Di semester kemarin menarik, ya, saya ajarkan anak-anak kelas 4 ayat Al-Baqarah ayat 22. Ya, di situ Allah ma'rifatullah yang mengenal Allah. Allah memperkenalkan dirinya dengan memberikan ilustrasi yang luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu lihat hujan, nah ini ilustrasinya hujan lewat air hujan. Baca Al-Baqarah ayat 22. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Apa tujuan diturunkannya hujan? Turunnya hujan untuk menyuburkan tanah. Di balik tanah yang subur akan tumbuh tumbuhan yang hijau, pohon yang lebat. Lalu kemudian ketika dia sudah disuburkan tanahnya oleh Allah, akan menghasilkan buah. Buah inilah yang menjadi rezeki bagi kita. Bisa jadi ada tanaman dekat rumah kita yang kita petik tanpa harus dibeli. Tetapi di sisi lain ada juga yang harus dibeli. Itulah rezeki kita. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Diajarkan dalam bentuk-bentuk ilustrasi. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya di surat Al-Baqarah ayat 22. Lewat ilustrasi seperti yang sering terjadi di alam raya. Kalau seperti teman setibu itu baca Al-Quran, ketika turun hujan saya yakin tidak akan ada orang yang mengeluh dengan turunnya hujan. Ya Allah Ustaz, jemuran 2 ember baru dijemur dan hujan. Ya salahnya sendiri dapat tahu jemurannya. Ya karena seringkali seperti itu. Hujan turun tiba-tiba kita mencela Allah. Ya Allah kenapa hujan sih? Kita nggak jadi di jalan-jalan. Para suami baru cuci mobil turun hujan dikit, ya Allah. Mobil baru dicuci kotor lagi deh. Tapi kalau baca Quran, Masya Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah menurunkan dari langit air. Lalu kemudian fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lalu kemudian keluarlah buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kalian. Damai dunia ini. Kalau paham Quran, itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam raya ini kalau kita sudah bertadabbur, kita akan lihat alam raya sebagai Quran dalam bentuk visual. Wasyamsi wa duhaha. Ketika kita menikmati matahari pagi, ingat surat Asy-Syams. Oh, ini waktu-waktu terbaik. Jangan lupa sholat duha. Jangan lupa bersyukur. Ya. Ketika malam sudah mulai ya gelap, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Hati-hati dari kejahatan makhluk di waktu malam. Akhirnya pintu kita kunci. Jangan biarkan anak-anak di luar lagi rame ya. Pencurian anak. Nanti awalnya
dijual dan lain-lain. Ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Hati-hati dari kejahatan malam ketika malam terjadi. Ya. Malam jangan ikut-ikutan ya ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Kalau semuanya kita jalani dengan panduan-panduan Al-Qur'an, luar biasa, kehidupan kita luar biasa, betul-betul berkualitas. Sedangkan Al-Quran yang kita baca hari ini, Quran yang kita pegang itu adalah Al-Quran adalah alam dalam bentuk tulisan. Sedangkan Muhammad SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita ini anak soleh dan solehah. Jadi kalau dia sudah hafal Quran, coba cek akhlaknya. Kira-kira sudah sebanding nggak dengan banyaknya ayat yang sudah dihafal? Kalau belum, berarti ada hal yang harus diluruskan. Jika perlu bertemu dengan para guru, silakan. Ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Kenapa si fulan masih seperti ini? Kita coba temukan formula seperti apa sebagai solusi untuk kebaikan anak-anak kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Dari ibu. Silakan. Berbagi atau masalah diri saya gitu di keluarga. Dulu itu kami itu ada keluarga yang notabene itu panutan. Gimana? Panutan dari panutan kami gitu. Yang masya Allah seorang dosen gitu. Dan kami itu sering beliau sharing tentang Al-Quran, cara menerjemahkan atau mentafsirkan. Tapi dari situ beliau mengajarkan bahwa banyak kejanggalan dari Al-Quran, sehingga itu mungkin agak tertanam karena kami masih kecil gitu, masih ya. Jadi menerjemahkannya itu kalau memang Al-Quran itu firman dari Allah, maka kata-katanya itu terkadang bermain dengan kata lah gitu Ustaz, intinya. Yang seperti contoh yang kecil tadi, yang dari Muhammad berkata gitu. Jadi kami itu seperti ditanamkan kalau Al-Quran itu memang firman dari Allah, kenapa banyak kata-kata yang apa ya, yang menjelaskan seperti kasarnya seperti bukan Allah yang berfirman. Baik. Di antaranya kita harus bertadabbur agar kita yakin bahwa Quran ini berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini belum tuntas, kedepannya tidak akan tuntas. Orang yang betul-betul yakin dengan Al-Quran, berarti dia betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau dia belum yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah, ya, mana mungkin dia mau mengamalkan isinya. Maka di sini perlu dituntaskan. Solusinya apa? Ini materi kita yang berikutnya. Kiat berikutnya dalam bertadabbur Al-Quran, ya. Mari sama-sama kita bertazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu artinya apa? Menyucikan diri. Dari apa? Dari kotoran dan sampah-sampah jiwa. Ini mohon maaf ibu ya, maksudnya kotoran-kotoran dan sampah-sampah jiwa itu apa? Ya dosa-dosa kita. Bahkan prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada Al-Quran itu sendiri. Ya, bahkan kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi terutama saya Ya. ini cuma hanya menanamkan. Ya. Menanamkan bahwa lihatnya saja iman. Ya. Karena masih masuknya iman. Baik. Ini aja. Jadi untuk mengetahuinya kenapa bagaimananya saya harus belajar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih. Ya. Karena memang dalam benak kita, dalam pikiran kita seringkali talbis iblis bermain. Nah, talbis iblis itu bermain. Itu kan menggoyahkan keimanan kita dengan Al-Quran. Talbis iblis kan strategi setan untuk melemahkan iman kita. Jadi kalau ibu tadi kasih modus sedikit, saya melihat solusinya adalah upgrading iman. Cakap. Ya, lanjutkan Bapak istiqamah insyaallah ibu ya. Karena ke depan pun ya
ke depan pun kita yang hari ini sudah berinteraksi dengan Al-Quran belum tentu loh masih tetap seperti kita yang hari ini, belum tentu ya, karena godaannya begitu berat, tantangannya juga begitu besar ya. Olehnya setiap hari usahakan tazkiyatun nafas, mensucikan diri dengan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, menjaga diri dari sifat ujub, sombong, sum'ah dan riya. Ini ada banyak yang saya coba singkat saja karena waktu ini sudah terbatas, tinggal 3 menit. Jadi langkah-langkah untuk bertazkiyatun nafas, mensucikan jiwa dari semua kotoran dan sampah-sampah, entah itu dari pikiran kita, prasangka kita, atau bahkan perilaku dan dosa-dosa kita. Caranya yang pertama taubat, banyak beristighfar, mohon ampun, sholat taubat, ya, menangis di tengah malam, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, menutup rapat-rapat perkara yang merusak kesucian diri, seperti menjaga pandangan. Yang ketiga, menjaga diri dari sifat ujub. Ya, pastikan kita menjaga dari sikap ujub, sombong. Ya, jangan sampai kita menjadi pribadi yang sombong. Kemudian juga sum'ah. Ini bedanya tipis-tipis. Sum'ah itu orang yang sudah beramal saleh dan kemudian suka diceritakan kepada orang lain, ya, untuk dia mau dipuji atau mau diperhatikan. Itu namanya sum'ah, memperdengarkan amalan saleh yang sudah dilakukan. Kalau ujub itu sombong, sebelum-sebelumnya merasa diri lebih baik dibanding yang lain. Dan yang terakhir riya. Riya juga ini penyakit yang perlu disucikan dari dalam diri kita. Riya itu suka ketika beramal itu dilihat oleh orang. Jadi kalau bahasa Rasul dalam hadis itu, kalau kita berdiri sholat nih, kita tahu ada di samping kita yang lihat kita bikin lama-lama, berdiri kita, ruku kita perbaiki, karena lagi dilihat oleh orang lain. Nah seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan riya. Lalu kemudian memperbanyak zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian yang kelima, tawadhu dan tidak sombong. Yang keenam, memperbanyak doa. Ibu mohon maaf, mungkin bisa ikuti saya. Ada doa yang terakhir yang harus kita bacakan. Tadi sudah saya bacakan ya di doa kita tadi di awal. Tadi kita mulai dengan membaca doa ya. Doanya tadi sudah saya sebutkan. Nanti Ibu bisa ikuti saya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah sifat takwa dalam jiwaku. Saya baca terjemahannya bahasa itu ya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Wa zakkiha artinya engkaulah yang terbaik dalam menyucikan jiwa manusia. Terakhir, anta waliyuha wa maulaha. Karena engkaulah penguasa jiwa-jiwa kami. Nah ini salah satu doa untuk bertazkiyatun nafas ya. Doa yang lain juga nanti Ibu bisa buka di Al-Quran ya. Salah satu doa sebelum belajar itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Surat Al-Baqarah ayat 32 ya. Mudah-mudahan dengan tazkiyatun nafas ini segala keraguan ya, segala keraguan yang ada di sekeliling kita, mudah-mudahan Allah hilangkan dan Allah hindarkan kita darinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini pertemuan kita, dan saya mohon maaf ya jika ada salah dan hilaf, karena saya sadar diri bahwa ini majelis ini sebenarnya majelis khusus untuk guru kita semuanya. Ustaz Dr. Haidar, saya hanya mengisi kekosongan pada hari ini. Saya mohon maaf sekali lagi jika ada salah dan hilaf dari tutur kata saya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk hidup kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu semua dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.